Gelombang pasang setinggi 2 meter menerjang pesisir pantai Wakal, Maluku. Kencangnya ombak itu mengakibatkan jalan utama menuju pusat kota Ambon rusak parah. Pendiri sekaligus pemimpin Majelis Nurul Mustafa Depok, Habib Hasan bin Jafar Assegaf meninggal dunia Rabu pagi usai menunaikan sholat duha. Jenazah almarhum akan dimakamkan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kabar siang kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik. Selain itu kami juga akan hadirkan laporan langsung dari rekan-rekan kami dari lapangan. Kita akan melaporkan secara langsung bagaimana situasi banjir yang menerjang Semarang, Jawa Tengah bersama dengan rekan kami Teguh Joko Sutrisno. Kemudian juga kami akan hadirkan laporan langsung dari KPU RI dari rekan kami Celia Alexandra yang akan mengabarkan bagaimana proses rekapitulasi suara di sana. Lalu juga ada presenter AI kami, yaitu Devano, akan memberikan informasi terbaru dari jalur Gaza, Palestina. Bersama saya Hijul Akbar dan rekan saya Putri Windasari. Silakan Putri. Baik, terima kasih Hijul Akbar dan langsung saja kita buka kabar siang selengkapnya untuk Anda. Polres Metro Jakarta Utara kembali melakukan olah TKP tewasnya satu keluarga lompat bunuh diri dari lantai 22 sebuah apartemen di Jakarta Utara. Olah TKP ulang dilakukan untuk mengetahui lebih detail soal peristiwa naas satu keluarga tersebut. Polres Metro Jakarta Utara bersama tim Inafis kembali mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya satu keluarga bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 22 apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Di lokasi ini petugas kepolisian melakukan olah TKP ulang guna memastikan temuan dan fakta di lapangan selain menunggu pemeriksaan saintifik. Sejumlah saksi baik dari lingkungan apartemen hingga keluarga sudah diperiksa oleh petugas. Hingga kini polisi belum dapat memutuskan dan menyimpulkan fakta-fakta terbaru dalam kasus tersebut. Banyak pihak yang sudah kita lakukan pemeriksaan dari TKP maupun di lingkungan keluarga, tapi kita masih belum bisa putuskan ya, belum bisa simpulkan, nanti menunggu. Kuncinya adalah pada pemeriksaan forensik DNA ya. Kemudian yang kedua otopsi psikologi ya. Serangkaian penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap motif di balik kasus bunuh diri satu keluarga tersebut. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Gara-gara saling ejek di media sosial, selebgram Gaby Vesta dianiaya seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat. Video penganiayaan selebgram Gaby Vesta viral di media sosial. Transgender ini dipukuli dan diinjak lehernya oleh seorang pria berinisial HS. Peristiwa ini terjadi pada 7 Maret silam. Gaby telah melaporkan HS ke polisi. Menurut pihak berwenang, penganiayaan yang dialami Gaby Vesta merupakan buntut dari saling ejek di medsos antara korban dan pelaku. Berawal tersangka SH mengejek event Miss Mega Bintang Kalbar yang diselenggarakan oleh korban MB melalui postingan di akun Instagram milik tersangka. Lalu korban tidak terima dengan postingan tersangka dan membalas postingan mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka hingga membuat tersangka tidak terima dan langsung mencari korban. Dan setelah tersangka berhasil menemui korban, lalu tersangka langsung mendatangi korban dan langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah korban. Sehingga
mengenai mata sebelah kiri dan kanan hingga kepalanya terbentur ke dinding. Lalu pada saat korban sedang jongkok, tersangka menjambak rambut korban dan korban posisi tengkurap di atas tanah. Lalu tersangka menekan leher korban menggunakan lutut sebelah kiri sambil teriak. Lalu tersangka berdiri sambil menginjak leher korban dan berteriak. Dan saat itulah teman-teman korban keluar dari dalam mobil dan langsung menarik tangan tersangka agar tersangka tidak memukul korban. Setelah kasusnya ditangani kepolisian, HS menyerahkan diri. Ia akan dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Dimas Saputra, TV One mengabarkan. Polisi menangkap seorang muncikari prostitusi online yang melibatkan selebgram di sebuah hotel di kawasan Surya Kencana, Bogor, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksinya, BA memasang tarif tertentu kepada pria hidung belang. Untuk sekali kencan dengan waktu singkat, pelaku mematok tarif 3 hingga 15 juta rupiah. Sedangkan untuk kencan dalam waktu yang lama, ini sebesar 10 hingga 30 juta rupiah. Dari tarif tersebut, pelaku mendapatkan komisi mulai dari 1 juta hingga 10 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, bisnis haram tersebut sudah dijalankan pelaku sejak tahun 2019 dengan keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Ada sekitar 20 perempuan yang diduga terlibat. Mereka berasal dari kalangan selebgram, ex-pramugari, KD Golf, hingga putri kebudayaan. Pelayanan terhadap prostitusi online ini ada di Kota Bogor, ya, jaringannya, kemudian di Jakarta, di Bandung, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Bali, dan kota-kota lainnya. Nah, ini modusnya ada minuman cantik, ya, minum cantik itu dengan tarif 1 juta, di mana pelaku mendapatkan keuntungan 300.000 sampai 500.000 rupiah. Kemudian ada short time 3 sampai 15 juta rupiah. Ini dari pelaku mendapatkan keuntungan 1 sampai 5 juta rupiah, dan kemudian long time 10 sampai 30 juta, di mana pelaku mucikari ini mendapatkan keuntungan 5 sampai 10 juta rupiah. Modusnya yaitu dengan menawarkan di media sosial, di WhatsApp, kemudian setelah terjadi kesepakatan transaksi dari pelaku mucikari mengantarkan wanita tersebut atau korban, ya, ke hotel. Oh, dia selebgram, putri budaya, ya, selama ini yang kita identifikasi. Menengah ke atas. Hujan deras yang turun dengan intensitas tinggi membuat kawasan Kota Lama dan Stasiun Semarang menjadi lokasi terparah terdampak banjir. Banyak penumpang kereta api yang terjebak di stasiun akibat banjir. Banjir merendam jalan raya yang mengelilingi Kota Lama sehingga akses menuju Stasiun Semarang Tawang terputus. Para calon penumpang kereta api pun harus rela berjalan kaki atau naik becak untuk bisa sampai ke stasiun. Begitu pula para penumpang yang pada Rabu malam tiba di stasiun harus menunggu hingga Kamis pagi untuk bisa menuju ke kota dengan bantuan mobil TNI. Kereta api dari arah barat maupun timur tidak bisa masuk ke stasiun Semarang Tawang. Ini terjadi lantaran terdapat 3 titik rel yang terendam banjir sehingga tidak bisa dilewati. Untuk sementara, rute kereta api kemudian dialihkan ke lintas selatan Jawa. Informasi terbaru mengenai banjir yang terjadi di Semarang, kita bergabung dengan rekan Teguh Joko Sutrisno. Selamat siang, Teguh. Apakah stasiun Semarang masih terendam banjir dan seperti apa rute kereta api yang kemudian dialihkan ini? Ya, selamat siang. Jadi saat ini saya berada di stasiun Semarang Tawang, dan hingga saat ini banjir masih merendam stasiun Semarang Tawang sampai kedalaman sekitar 1 meter, ya, sebatas pinggang di bagian ruang tunggu utama. Kemudian juga ada ketinggian yang sama ada di peron stasiun. Kemudian juga ada
genangan yang merendam rel kereta api hingga rel menjadi di bawah permukaan, dan inilah yang membuat KAI Daob 4 untuk memutuskan bahwa stasiun ini tidak bisa dilewati oleh kereta api, sehingga kereta api yang dari lintas utara Jawa kemudian dialihkan melewati lintas selatan Jawa. Jadi kalau dari timur dari arah Surabaya itu nanti akan dilewatkan ke Solo, kemudian dari arah Jakarta nanti akan dilewatkan melalui Tegal, kemudian lewat Purwokerto dan ke Yogyakarta, dan seterusnya ke Jawa Timur. Dan untuk saat ini dari pihak KAI Daob 4 sudah berupaya untuk melakukan penyedotan air yang menggenang di stasiun ini, kemudian dibuang ke Polder Tawang. Tapi dengan kondisi ketinggian yang cukup lumayan ini, ya, sekitar 1 meter, kemungkinan penuntasan dari pengurusan ini memakan waktu beberapa hari. Begitu. Baik, apakah terjadi penumpukan penumpang di stasiun Semarang Tawang ataupun juga stasiun-stasiun sebelum stasiun Semarang ini? Jadi kalau di stasiun Tawang ini tidak ada terjadi penumpukan penumpang, yang ada adalah para penumpang yang sudah membeli tiket datang ke sini untuk menukarkan atau refund tiket dengan pengembalian 100%. Kemudian untuk stasiun Poncol juga begitu, karena memang stasiun Poncol juga tidak bisa dilalui karena ada imbas genangan air yang terjadi juga di rel antara Mangkang Semarang menuju ke Kaliwungu Kendal. Oke, kalau untuk berapa perjalanan yang kemudian dibatalkan oleh pihak PT KAI sendiri, Teguh? Jadi sebenarnya kalau pembatalan itu terjadi bukan di stasiun ini, tapi mungkin di stasiun yang lain. Cuma memang ada beberapa kereta yang memang berawal dari stasiun ini, seluruh perjalanan kereta selama 1 hari ini, kemungkinan kalau memang besok masih banjir jika dilakukan, akan dibatalkan yang dari Semarang. Jadi tadi dari para penumpang yang sudah membeli tiket datang ke sini untuk menukarkan karena memang tidak ada pemberangkatan dari Semarang. Baik, terima kasih banyak informasinya. Teguh Joko Sutrisno mengabarkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemkab Pekalongan, Jawa Tengah mengerahkan tim gabungan untuk menangani bencana banjir bandang. Saat ini petugas masih melakukan pembersihan sisa-sisa dan juga puing dari banjir bandang yang terjadi pada Rabu malam. Pembersihan lokasi banjir akan selesai pada hari ini, terutama di lokasi tanggul jebol yang tinggal menunggu kedatangan alat berat dari PUPR. Selain melakukan pembersihan, petugas gabungan juga menyiapkan posko pengungsian. Total ada 51 pengungsi ditempatkan di 2 lokasi. Dan dari hasil penyelidikan sementara, banjir bandang yang menerjang warga di 2 RT Desa Wangandowo ini berasal dari tanggul embung air baku milik pabrik sepatu yang berlokasi di daerah atas permukiman warga. Diduga tanggul embung jebol tidak kuat menahan derasnya hujan sejak 3 hari sebelumnya. Sementara itu, pemirsa, banjir sudah 3 hari merendam kawasan permukiman warga yang ada di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi di sepanjang aliran sungai di Pulau Jawa tersebut. Tak hanya rumah, jalan, dan lahan pertanian juga digenangi banjir, termasuk juga pemakaman umum. Akibatnya warga yang meninggal dunia harus dimakamkan ke desa lain yang tidak terendam banjir. Salah satunya menimpa Sutik. Prosesi pemakaman nenek 85 tahun warga desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban itu harus melibatkan tim SAR dari BPBD Tuban. Bahkan karena akses jalan terputus akibat terendam banjir, tim SAR BPBD Tuban dibantu warga mengangkut jenazah Sutik menggunakan perahu karet menyeberangi banjir.
lagi karena lokasi di dekat rumahnya pemakaman tidak ada yang bisa dipakai karena memang airnya tinggi, maka kami harus melakukan membantu untuk pemakaman di desa yang lebih memungkinkan. Untuk menempuh jarak berapa jam Pak tadi untuk? Ini tadi kita pulang pergi sekitar 2,5 jam untuk mengevakuasi, dan ini kita karena tidak bisa langsung ke makam, jadi kita standby dulu dibawa ke Temulus dulu, setelah itu baru kita bawa ke pemakaman lewat darat. Gelombang pasang setinggi 2 meter menerjang pesisir pantai Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada Rabu sore kemarin. Kencangnya ombak mengakibatkan jalan utama menuju pusat kota Ambon rusak parah. Angin kencang disertai gelombang tinggi di sepanjang pesisir pantai Maluku Tengah, Maluku, membuat jalan utama berlubang dan rusak parah. Pengendara pun kesulitan melintas karena jalan terendam air laut. Sejumlah fasilitas umum seperti talut setinggi 2 meter rusak parah. Juga beberapa rumah warga yang tidak jauh dari bibir pantai nyaris ikut disapu gelombang tinggi. Menurut warga, cuaca buruk seperti ini sudah berlangsung selama hampir sepekan. Penduduk berharap pemerintah setempat membangun penahan ombak di kawasan ini untuk menghalau gelombang tinggi ketika cuaca tidak baik-baik saja. Memasuki hari ke-16, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 21 provinsi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Komisi Pemilihan Umum KPU kembali melanjutkan proses rekapitulasi suara tingkat nasional. KPU menargetkan perhitungan suara di 2 provinsi yakni Bengkulu dan Sulawesi Utara rampung hari ini. Memasuki hari ke-16, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 21 provinsi. Ada 2 panel yang akan melakukan perhitungan suara secara stimulan, yakni panel A akan menghitung suara untuk Provinsi Bengkulu, sementara panel B untuk Provinsi Sulawesi Utara. Sebanyak 21 daerah telah menyelesaikan rekapitulasi suara Pilpres 2024 tingkat provinsi dan mengunggahnya ke website KPU. Untuk memantau proses rekapitulasi suara hari ini, kita bergabung dengan rekan Celia Alexandra di Gedung KPU RI Jakarta. Selamat siang, Celia. Bagaimana rekapitulasi suara di KPU RI hari ini? Ya, selamat siang, Hijul dan juga pemirsa. Rekapitulasi ini memang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum saat ini memasuki hari ke-16 dan rekapitulasi memang sudah berlangsung dari pukul 10.43 waktu Indonesia Barat tadi kami memantau. Dan hari ini memang Komisi Pemilihan Umum menargetkan tadi pagi kami mendapatkan informasi 2 provinsi, namun setelah kami konfirmasi kembali ini ada 4 provinsi yang akan dilakukan proses rekapitulasi hari ini, yakni untuk Bengkulu, Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan juga Sulawesi Selatan. Dan sementara saat ini sedang berlangsung untuk proses rekapitulasi di 2 provinsi untuk Bengkulu dan juga Sulawesi Utara. Di panel B saat ini sedang berlangsung untuk Sulawesi Utara yang memang sudah dimulai di pukul 10.43 waktu Indonesia Barat tadi. Dan untuk Bengkulu sendiri memang baru dimulai di sekitar pukul 11 lewat 11 menit tadi untuk di panel A. Dan sementara dari pantauan kami di sini Hijul, untuk di panel B sendiri di Sulawesi Utara memang belum selesai dilakukan disahkan untuk suaranya, namun tadi kami memantau untuk suara Pilpres atau Capres-Cawapres yang ada di Sulawesi Utara ini berhasil diunggulkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan total perolehan suara di Sulawesi Utara adalah sebanyak 1.299.000 atau sebanyak 75%. Disusul oleh paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan total perolehan suara di Sulawesi Utara 17% dan disusul di posisi ketiga yakni Anies Mohaimin dengan total perolehan suara 7% di Sulawesi Utara. Sementara untuk di Bengkulu sendiri kami masih terus memantau dan juga di 2 provinsi lainnya bagaimana hasil dari rekapitulasi hari ini. Adapun Hijul dan juga pemirsa, memang proses rekapitulasi yang sudah
sudah berlangsung selama 16 hari ini, sudah 21 daerah yang selesai dilakukan rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum, dan dari 21 daerah tersebut Prabowo Gibran berhasil unggul di banyak daerah di Indonesia, termasuk 21 daerah tersebut. Dan nanti kita akan pantau untuk 2 provinsi lainnya yang rencananya akan dilakukan proses rekapitulasi hari ini, Hijol. Sementara demikian, Hijol. Baik, terima kasih Celia mengabarkan langsung dari KPU RI. Selamat siang. Pemirsa, hingga saat ini 21 provinsi telah menyelesaikan proses rekapitulasi. KPU optimis dapat menyelesaikan rekapitulasi lebih cepat. Rapat pleno rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 kembali digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum. Rapat pleno kembali dibagi ke dalam 2 panel, yaitu panel A dan panel B. Adapun agenda adalah pembacaan hasil rekapitulasi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat di panel A, sementara rapat pleno hasil penghitungan suara dari Provinsi Jawa Timur digelar di panel B. Menjelang batas akhir periode rekapitulasi suara yang jatuh pada tanggal 20 Maret 2024, KPU optimistis dapat menyelesaikan rekapitulasi lebih cepat. Ya, kalau hari ini teman-teman sesuai dengan jadwal yang kami terima, ada 2 panel pelaksanaan rekapitulasi terbuka untuk penghitungan suara tingkat nasional. Yang di panel A itu ada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Untuk yang panel B itu ada Provinsi Jawa Timur. Nah, di panel A itu nanti terjadwal Pak Ketua, Pak Hasyim Asyari dengan mungkin 1 atau 2 komisioner lain, apakah Bu Betty atau Pak Parsa dan Pak Yulianto Sudrajat. Kalau di panel B itu ada saya dan Pak Afifuddin. Oh ya, tentu kan karena ini kan hasil pantauan kami juga, pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan oleh teman-teman kami di provinsi, dan relatif kan sekarang bagian-bagian akhir. Tinggal nanti begitu selesai ya kita jadwalkan untuk pelaksanaan rekapitulasi yang di tingkat nasional. Jawa Barat prediksinya seharian selesai atau butuh lebih sekali? Bergantung, saya belum tahu, kita nggak bisa ini ya, karena misalnya sekarang nanti ada di Jawa Timur. Jawa Timur itu kan ada 11 daerah pemilihan untuk DPR RI, kemudian ditambah 1 DPD dan 1 pemilu presiden kan, artinya ada 13 tuh yang akan kita bahas. Kita nggak tahu nanti bagaimana situasinya, tapi yang jelas kalau hasil pantauan kami relatif persoalan-persoalan yang muncul itu kan diselesaikan secara berjenjang. Itu kan gunanya rekapitulasi secara berjenjang, yang dilakukan secara manual. Hingga saat ini 16 provinsi telah menyelesaikan proses rekapitulasi, termasuk 3 provinsi yang sedang memaparkan hasil rekapitulasi suara. Dari Jakarta, Iman Fajar, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Seorang staf KPU Cianjur, Jawa Barat menghilang usai viral menerima uang ratusan juta diduga dari sejumlah caleg. Pihak KPU Cianjur hingga saat ini masih mencari keberadaan stafnya itu untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi. Yudi Dahlan, staf bagian teknis di KPU Kabupaten Cianjur yang kini menghilang. Menurut Ketua KPU Cianjur, Muhammad Ridwan, Yudi yang merupakan karyawan kontrak itu tak lagi masuk kantor setelah tersebar informasi bahwa dia menerima uang senilai ratusan juta rupiah. Telepon selulernya pun sekarang sudah tidak aktif. Tudingan itu disertai dengan sejumlah bukti salinan transfer. KPU menduga Yudi mendapatkan kiriman uang dari sejumlah caleg untuk permainan suara. Meski telah viral, belum ada pihak yang melapor ke KPU karena merasa dirugikan. Kita ke kabar selainnya, pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat banyak ucapan selamat dari sejumlah pimpinan negara tetangga dan negara sahabat. Ucapan selamat dari pimpinan negara lain itu menjadi sinyal kuat dukungan atas terpilihnya Prabowo Gibran. Lantas apa makna ucapan selamat dari pimpinan negara-negara lain?
Prabowo Subianto semakin percaya diri melihat hasil penghitungan resmi di KPU yang menyatakan dirinya tengah unggul jauh dari kedua pasang lawannya. Prabowo bahkan mengunggah karikatur animasi dirinya bersama Gibran di akun Instagram resminya yang menggambarkan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden. Ucapan selamat diantaranya disampaikan melalui sambungan telepon oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Selain melalui telepon, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menyampaikan ucapan selamat melalui akun X. Dalam cuitannya, Anthony Albanese juga menyatakan akan bekerja sama dengan Presiden baru Indonesia begitu pelantikan dilakukan. Ucapan selamat juga datang dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam ucapan selamat itu, Vladimir Putin menyatakan yakin dengan kepemimpinan Prabowo yang akan berkontribusi pada perkembangan kerjasama Rusia-Indonesia di seluruh spektrum. Prabowo juga mendapatkan ucapan selamat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Ucapan selamat diantarkan langsung kepada Prabowo oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy. Ucapan selamat juga datang dari Perdana Menteri Republik Ceko, Peter Fiala, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang disampaikan melalui sambungan telepon. Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Macron selama ini kepadanya. Yang terbaru, Prabowo mendapat ucapan selamat dari Raja Yordania Abdullah II usai unggul dalam perolehan suara sementara Pilpres 2024. Ucapan tersebut disampaikan Abdullah II melalui sambungan telepon. Meski belum ditetapkan sebagai presiden terpilih 2024 sampai 2029, Prabowo Subianto seakan sudah didaulat untuk kemenangannya. Pemimpin negara tetangga dan negara sahabat menjadi sinyal kuat akan kemenangan tersebut. Lantas, apa makna membanjirnya ucapan selamat untuk Prabowo Subianto? Tim TV One mengabarkan. Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kini naik jabatan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Wadan Yonif Para Rider 328 Dirgahayu. Rotasi itu tertuang dalam keputusan Kepala Staf TNI AD atau KSAD tertanggal 26 Februari 2024. Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya, kini dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Para Rider 328 Dirgahayu yang bermarkas di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Satuan ini berada di bawah Komando Brigade Infanteri atau Brigif Para Rider 17 Diviv 1 Kostrad. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, promosi Mayor Teddy menjadi Wadan Yonif sudah layak dan sesuai aturan jenjang karir. Mayor Teddy menjadi Wadan Yonif Para Rider 328 Dirgahayu Brigif Para Rider 17 Diviv 1 Kostrad menggantikan Mayor Infanteri Adevian yang juga mendapatkan promosi sebagai Pasi Ops Sops Diviv 1 Kostrad. Promosi Mayor Teddy berdasarkan keputusan Kasat nomor Kep 137112024 tanggal 26 Februari 2024. Sudah siap belum untuk Sudah lah, sebenarnya kan beliau kan sudah akademi, sudah latihan komando, sudah sempat masuk satuan di grup 1, kan bareng saya dulu dia. Saya Wadan Grup, dia letnan-letnan masih gitu, adalah proses itu. Nanti kan bagus lah, jadi tidak langsung komandan, Wadan dulu, bisa lihat-lihat, bisa bagus mudah-mudahan. Ya sebenarnya biasa ya, waktunya dia awal mayor belum sesko itu jobnya Wadanyon, ada Pak Banda gitu. Nanti dia sesko baru kasih job sudah mulai danyon gitu kira-kira. Kita kan ada ininya jenjang karir di tentara, saya kira masih kita pegang dulu. Kita ke kabar lain pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan menghilangkan hak pilih warga Jakarta untuk memilih pemimpinnya. Perubahan status Jakarta dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta nantinya tidak akan mengubah sistem administrasi pemerintahan di Jakarta dan sekitarnya.
Kontroversi pembentukan daerah khusus Jakarta memicu kekhawatiran tentang hilangnya hak suara warga untuk memilih pemimpin atau gubernur Jakarta. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah bersama DPR RI tidak berniat untuk mengubah atau menyatukan sistem administrasi pemerintahan dalam daerah khusus Jakarta. Pembentukan daerah khusus nantinya dipastikan tidak akan menghilangkan hak-hak otonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Mekanisme untuk harmonisasi program, mensinkronkan program, terutama persoalan bersama, dan setelah itu melakukan evaluasi secara reguler. Tapi tidak mengambil alih, ya, kita tidak memiliki ide, ada yang punya ide tapi nggak banyak. Untuk menyatukan tidak memiliki ide untuk menyatukan daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi menjadi satu wilayah administrasi. Tidak. Tetap wilayah administrasinya Jakarta, Tangerang ya, Bekasi, hanya evaluasi dan sinkronisasi programnya, perencanaan programnya itu yang harus dilakukan. Dalam pembahasan draft Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, nantinya pemerintah hanya akan menjadikan daerah aglomerasi yang terdiri atas Jakarta bersama daerah penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Daerah-daerah ini akan dikoordinasikan dalam satu badan yang dibentuk pemerintah. Tim TV One mengabarkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menuntaskan aturan yang salah satunya membolehkan personel TNI Polri untuk mengisi jabatan ASN. Informasi selengkapnya usai jeda. Personil TNI Polri bakal bisa mengisi sejumlah jabatan aparatur sipil negara. Aturan tersebut tercantum dalam aturan manajemen ASN yang segera terbit. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menuntaskan aturan yang salah satunya membolehkan personel TNI Polri mengisi jabatan ASN. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan aturan tersebut masuk dalam rancangan peraturan pemerintah. Dalam aturan itu nantinya juga berlaku sebaliknya. ASN bisa mengisi sejumlah posisi di TNI Polri dan akan dilakukan seleksi secara ketat. Dengan RUU ASN yang baru memberikan ruang resiprokal untuk TNI Polri. Nah, artinya dengan RUU ini ASN bisa mengisi, PNS bisa mengisi jabatan-jabatan di TNI dan di Polri untuk jabatan tertentu. Inilah nanti akan kami bahas bersama Panglima TNI dan juga Kapolri. Menurut Menpan RB, penyusunan aturan juga akan dibahas bersama Panglima TNI. PP 11 2017 sudah ada, nanti kita akan rinci terkait dengan posisi-posisi mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Karena juga terkait dengan Undang-Undang TNI, Undang-Undang TNI kan sudah mengamanatkan untuk jabatan tertentu dan di instansi tertentu. Jadi tidak bisa di seluruh instansi. Jadi untuk TNI itu hanya boleh di 10 instansi tertentu dan untuk jenis jabatan tertentu. Jadi tidak boleh semua jenis jabatan. Rancangan peraturan pemerintah ini ditargetkan selesai 30 April 2024. Aturan juga membahas pengembangan kompetensi, pengadaan ASN lewat seleksi, serta digitalisasi dan rekrutmen ASN diatur lebih fleksibel. Dari Jakarta, Laura Lois, Mahendra, TV One mengabarkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menuntaskan aturan yang salah satunya memperbolehkan personil TNI Polri untuk mengisi jabatan ASN. Aturan itu masuk dalam rancangan peraturan pemerintah. Dalam aturan itu nantinya juga berlaku sebaliknya, ASN bisa mengisi sejumlah posisi di TNI Polri dan akan dilakukan seleksi secara ketat.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menuntaskan aturan yang salah satunya membolehkan personel TNI Polri untuk mengisi jabatan ASN. Aturan tersebut masuk dalam rancangan peraturan pemerintah. Dalam aturan itu nantinya juga berlaku sebaliknya. ASN bisa mengisi sejumlah posisi di TNI Polri dan akan dilakukan seleksi secara ketat. Lantas, akankah ASN masih memiliki jenjang karir? Atau aturan ini hanya untuk menguntungkan TNI Polri? Apakah memang ada kebutuhan untuk TNI Polri mengisi jabatan ASN? Struktur dan anggota PNS di dalam kementerian itu menolak argumentasi bahwa ada kebutuhan. Orang mereka aja untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di kementerian tersebut itu harus berkompetisi sama mereka, dan mereka memiliki orang-orang yang teruji, udah S1, S2, S3, lama di Kementerian Pertanian, lama di Kementerian Perikanan, tapi tidak bisa menduduki jabatan-jabatan tersebut. Karena apa? Karena nanti akan diputus oleh anggota-anggota militer yang dari luar yang menduduki jabatan tersebut atau anggota dari kepolisian itu sendiri. Artinya bahwa ada kebutuhan, menurut saya itu sesuatu yang klaim saja, tidak ada dasar yang kuat. Yang terjadi justru mereka akan resah dengan situasi tersebut karena mereka akan mengganggu jenjang karir mereka. Mereka yang sudah bertahun-tahun duduk jadi PNS di jabatan-jabatan tersebut, ketika pengen menjadi dirjen harus kalah dengan anggota dengan mereka-mereka di luar institusi mereka, dalam hal ini misalnya militer aktif atau polisi aktif, untuk duduk di jabatan tersebut, padahal mereka ingin jadi dirjen. Konsep bahwa TNI profesional berperang, itu benar. Tapi apakah stuck di situ? Kita bernegara ini kan nggak ekstrim ke ekstrim. Dulu kan terpusat, zaman Orde Baru. Begitu reformasi, kita otonomi yang dianggap terlalu luas. Lalu kemudian sekarang kan ada semacam dialektika lagi. Koreksi lagi, ya otonomi betul, tetapi ada yang tetap disentralisir lagi. Dan begitu juga konsep kita soal peran TNI ini. Apakah murni hanya bertempur, berperang, apakah memang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang sangat terbatas, kemampuan manajerial, kemampuan teknis. Kalau yang polisi ini kan misalnya dia di Dirjen Lapas itu kan sebetulnya cukup relevan karena dia mengurus soal pengawasan, soal keamanan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini akan menjadi masukan terus bagi kita. Baik secara formal atau informal, sejumlah menteri yang pernah saya diskusi itu menyampaikan bahwa ada kebutuhan di kementerian mereka untuk menjalankan fungsi-fungsinya akan perwira aktif, baik perwira tinggi ataupun juga perwira menengah, untuk mengisi di posisi-posisi tertentu untuk meningkatkan performa daripada kementerian tersebut. Ya tentu dapat itu mudah dibantahkan oleh banyak hal, yaitu kan hanya karena masalah profesionalitas segala macamnya, akan tapi secara faktanya bahwa kementeriannya itu merasakan ada kebutuhan akan hal tersebut, dan tetap saja mau perwira tinggi, mau bintang 2, bintang 3 atau bahkan bintang 4 sekalipun duduk di jabatan tersebut harus tunduk kepada sipil yang memimpin, baik memimpin kementerian atau pemimpin negara. Tapi terus kita terima aspirasi-aspirasi dari masyarakat sipil untuk kita terus menyempurnakan undang-undang ini ataupun RPP ini agar bisa mengakomodir semua kebutuhan dan juga perbaikan-perbaikan untuk menjadi lebih baik bagi ke depannya. Rancangan peraturan pemerintah ini ditargetkan selesai 30 April 2024. Tim TV One mengabarkan. Harga kebutuhan bahan pokok masih tinggi. Harga daging sapi mencapai Rp150.000 per kilogram. Informasi akan hadir sesaat lagi. Harga bahan-bahan pokok di pasar-pasar tradisional naik.
Yang paling drastis adalah daging sapi yang kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Ada banyak komoditas yang mengalami lonjakan harga di awal bulan Ramadan ini, seperti berbagai jenis cabai, bawang-bawangan, dan sayur mayur di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Tak hanya itu, daging ayam dan daging sapi pun ikut naik. Menurut pedagang, faktor utama penyebab harga melonjak di bulan puasa adalah jumlah pasokan yang tak sebanding dengan banyaknya permintaan. Kebutuhan masyarakat meningkat untuk buka puasa dan sahur. Pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga agar daya beli masyarakat membaik. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan kenaikan harga daging sapi dan ayam menguntungkan petani dan peternak agar mereka bisa mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Amran lantas meminta masyarakat untuk mengikhlaskan kenaikan harga tersebut dan menganggap hal itu sebagai sedekah untuk para petani dan peternak. Insya Allah cukup, tetapi kalau naik dikit harga ayam, peternak kan tidak punya THR. Biarlah naik dikit supaya THR-nya dari kenaikan sedikit itu harga ayam ya. Harga ayam naik juga karena pangan yang juga naik, harga jagung dan sekarang stoknya cukup, produksi ayam kita cukup, telur kita cukup, tapi kalau naik dikit tolong dipahami bahwa peternak kita, petani cabai kita tidak punya THR, tunjangan hari Lebaran. Nah, mungkin kami memohon kepada seluruh masyarakat, kalau naik dikit, itulah mungkin sedekahnya untuk Bapak Ibu buat petani kita. Itulah bentuk THR kita. Pemirsa, kita terhubung dengan Faris Naufal yang akan menceritakan lebih lengkap tentang harga-harga bahan pokok yang naik. Selamat siang Faris, bagaimana pantauan Anda dari Pasar Rawamangun? Selamat siang Hijul dan juga pemirsa. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkap bagaimana pantauan harga bahan pokok terkini di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur tempat saya mengabarkan, saya informasikan dulu, saya gambarkan dulu bagaimana suasana para pedagang di sini yang mengeluhkan, baik dari mulai pedagang sayur, pedagang daging, dan juga pedagang bahan-bahan pokok lainnya. Mereka mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok sedari memasuki awal tahun 2024 hingga memasuki awal bulan Ramadan dan juga hingga hari ini. Salah satunya tak lain dan tak bukan yang sedang jadi perbincangan juga naiknya harga daging sapi premium khususnya yang sering dibeli oleh masyarakat. Ini saat ini mencapai 140 sampai 150 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan sebelumnya harganya hanya di kisaran 120 ribu rupiah per kilogramnya. Memang Hijul dan pemirsa, antara naiknya harga bahan pokok dengan masuknya bulan suci Ramadan tidak memiliki hubungan yang baik sedari dulu. Karena memang dari tahun ke tahun harga selalu naik, terutama saat menjelang bulan suci Ramadan. Untuk mengetahui pastinya kita akan berbincang langsung bersama dengan Bapak Zainuddin, selaku penjual daging sapi yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat siang, Pak Zainuddin. Ya, selamat siang. Pak Zainuddin, dapat Anda jelaskan kepada pemirsa TV One bagaimana harga daging terkini dan juga ketersediaan stoknya? Untuk saat ini daging yang premium buat rendang semur itu di antara 140.000 sampai 150.000 rupiah. Itu kenaikannya sebelum 3 hari sebelum puasa ya. Sebelumnya antara 125 sampai 130. Untuk ketersediaan stoknya, Pak? Untuk stok sementara ini sih masih aman, cuman untuk dijagal ada yang kata peternak ada yang sebagian kosong tapi sekarang udah datang katanya gitu. Dari hasil perbincangan kita tadi, Pak, Bapak menjelaskan ini bahkan bukannya profit malah defisit pemasukannya. Bisa dijelaskan itu, Pak, apa penyebabnya atau faktornya, Pak? Kita harga jual nggak bisa naik tinggi ya, cuman harga 140.000. Tapi kita beli sapi udah 3 kali naik gitu kata sapi hidupnya. Ya otomatis kita harga jual tetap segitu, tapi kita belanja sapi udah. Baik, terima kasih Faris Naufal mengabarkan langsung dari Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Pemirsa, belum sepekan Ramadan, namun harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar terus meroket. Besaran kenaikan harga terbilang cukup signifikan, yakni antara Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
Harga sejumlah komoditas di pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta terus mengalami kenaikan, salah satunya di Pasar Bendungan, Kecamatan Wates. Harga cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp60.000, kini dijual Rp70.000 per kilogramnya. Selain itu, cabai merah keriting, bawang putih, dan bawang merah juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp10.000. Untuk sayur mayur seperti brokoli dan tomat mengalami kenaikan harga sebesar Rp20.000 per kilogramnya. Sementara harga daging ayam yang semula Rp32.000 kini menembus Rp40.000 per kilogramnya dan harga daging sapi berada di harga Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan sejumlah pedagang karena menyebabkan omset mereka menurun. Kenaikan harga komoditas pangan sudah terjadi sejak 3 minggu terakhir di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten. Harga ayam potong dari Rp32.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam potong ini imbas dari naiknya harga pakan ayam. Hal ini membuat para pedagang merugi, pasalnya banyak pembeli yang mengurangi pembeliannya dan menyebabkan omset pedagang menurun drastis. Harga telur di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, kini menembus Rp33.000 per kilogram dari sebelumnya Rp28.000. Pedagang mengatakan kenaikan harga telur sudah terjadi 3 hari sebelum Ramadan secara bertahap. Besaran kenaikan harga di kisaran Rp1.000 per kilogram setiap hari. Selain akibat tingginya permintaan masyarakat saat bulan Ramadan, mahalnya harga pakan ayam diduga menjadi faktor melambungnya harga telur di tingkat peternak. Pedagang menyebut kenaikan harga telur menyebabkan omset mereka turun hingga 30% karena berkurangnya jumlah pembeli. Tim TV One mengabarkan. Warga di Kota Gorontalo mengisi bulan suci Ramadan dengan kegiatan dakwah jalanan. Tradisi dakwah jalanan ini sudah dilakukan sejak tahun 1997 untuk mencegah terjadinya aksi tawuran. Di bulan Ramadan, warga di perbatasan Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango mengisi waktu usai sholat subuh dengan mendengarkan dakwah di Simpang 4 Barito, Kelurahan Bulutada Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Dakwah jalanan yang dikemas dengan tema Barito berdakwah ini merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak tahun 1997 silam. Selain untuk mendengarkan tausiah, kegiatan ini juga dilakukan demi mencegah tawuran antar warga yang sering terjadi usai sholat tarawih maupun usai sholat subuh di bulan Ramadan. Tokoh-tokoh agama setempat diundang untuk meramaikan kegiatan tahunan ini. Meski dilaksanakan di persimpangan jalan, namun umat yang hadir tidak terganggu dengan lalu lalang kendaraan yang melintas di lokasi dakwah. Orang pada datang, saya ngambil bagian hari pertama, hari kedua, hari ketiga untuk sedekah penceramah. Sehingga terjadi ceramah, diadakan ceramah, alhamdulillah sampai sekarang dari kalau tidak salah dari 97-98 itu dilaksanakan ceramah ini sampai sekarang tetap bertahan. Dakwah jalanan ini menjadi agenda tahunan setiap kali Ramadan tiba. Pihak panitia menyiapkan sejumlah penceramah supaya warga tak merasa bosan. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Sebagian umat muslim di Bandung dan sekitarnya menunggu waktu berbuka puasa dengan ngabuburit ke Masjid Al-Jabar Gede Bage, Kota Bandung. Warga menikmati keindahan masjid terapung di lahan seluas 26 hektar. Aktivitas menunggu waktu berbuka puasa di bulan Ramadan dimanfaatkan umat muslim dengan mengunjungi Masjid Raya Al-Jabar di kawasan Cimencrang, Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Setiap harinya, warga dari berbagai daerah di Bandung Raya mendatangi destinasi wisata religi Masjid Raya Al-Jabar. Di masjid ini, pengunjung dapat berkeliling menikmati keindahan masjid terapung di lahan seluas 26 hektar. Selain berkeliling menikmati keindahan masjid, pengunjung atau jamaah yang tengah berkunjung ke masjid terapung ini menjelang berbuka puasa dapat menikmati menu takjil yang disiapkan setiap hari selama bulan Ramadan.
Pengurus DKI Masjid Raya Al-Jabar menyiapkan 1000 paket menu takjil untuk dibagikan kepada jamaah atau pengunjung masjid. Selain membagikan takjil jelang berbuka puasa, kegiatan lain yang dilakukan pengurus DKI Masjid Raya Al-Jabar diantaranya tadarus yang dilakukan oleh para imam masjid. Semakin sore, takjil Ramadan Bendungan Hilir atau Ben Hill Jakarta Pusat semakin ramai didatangi warga. Ragam makanan berbuka menjadi alasan banyaknya warga mencari takjil ke Ben Hill. Mulai dari cemilan berbuka puasa seperti pisang hijau khas Makassar dan kolak. Aneka gorengan seperti bakwan goreng, risoles, dan pastel. Mau langsung makanan berat? Tenang saja, tersedia juga aneka lauk pauk seperti ayam goreng kalasan, gudeg, hingga rendang khas Sumatera Barat. Ragam makanan takjil juga didukung ragam harga mulai dari Rp2.000 hingga Rp35.000. Masjid Luar Batang, cagar budaya di daerah Penjaringan, Jakarta Utara menjadi salah satu destinasi favorit wisata religi umat muslim pada bulan suci Ramadan. Apa sejarah di balik Masjid Luar Batang? Reporter Zinka Nela memiliki liputannya untuk Anda. Mirsa, tahukah Anda di daerah Penjaringan, Jakarta Utara ada cagar budaya yang sangat terkenal. Cagar budaya ini adalah Masjid Luar Batang. Masjid Luar Batang. Masjid ini dianggap keramat oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan di dalam masjid ini ada makam dari pendirinya, yaitu Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Ia adalah seorang Habib yang berasal dari Hadramaut, Yaman, yang merupakan seorang pendakwah Islam di zaman kolonial Belanda. Ayo ikuti saya untuk menelusuri sejarah dan juga keunikan Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana arsitektur dan juga sejarah di balik pembangunan masjid yang merupakan cagar budaya di wilayah Jakarta Utara ini. Dan inilah makam dari Habib Hussein dan muridnya Haji Abdul Qadir yang merupakan salah satu wisata utama tujuan bagi para umat muslim di Indonesia, terutama dalam momentum bulan suci Ramadan seperti saat ini. Dari Jakarta, Zinka Nila, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Pendiri sekaligus pemimpin Majelis Nurul Mustafa Depok, Habib Hasan bin Jafar Assegaf meninggal dunia Rabu pagi usai menunaikan sholat duha. Jenazah almarhum dimakamkan siang ini. Informasi selengkapnya usai jeda. Pemirsa, pendiri sekaligus pemimpin Majelis Nurul Mustafa Depok, Habib Hasan bin Jafar Assegaf meninggal dunia pada Rabu pagi usai menunaikan sholat duha. Jenazah almarhum dimakamkan siang ini di Masjid Nurul Mustafa Depok, Jawa Barat. Duka menyelimuti keluarga dan jemaah muslim pengikut Masjid Nurul Mustafa.
Masyarakat terus berdatangan di kediaman Habib Hasan untuk melakukan doa untuk almarhum Habib Hasan. Jenazah Habib Hasan dimakamkan setelah sholat zuhur di Masjid Nurul Mustafa Center, Depok, Jawa Barat. Makam Habib Hasan akan bersebelahan dengan orang tuanya dan juga adiknya. Kabar meninggalnya pimpinan Majelis Taklim Nurul Mustafa Habib Hasan bin Jafar Assegaf pertama kali disampaikan oleh adik almarhum di sosial media. Bagaimana suasana jelang pemakaman almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf? Sudah ada rekan Zinka Nila yang akan mengabarkannya langsung dari Depok, Jawa Barat. Selamat siang Zinka, seperti apa suasana di sana? Selamat siang, betul sekali saat ini prosesi pemakaman dari Habib Hasan bin Jafar Assegaf sedang dilaksanakan, di mana saat ini seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, pelayat yang merupakan juga jamaah dari Majelis Nurul Mustafa Center ini sedang melaksanakan ibadah sholat mayat yang nantinya usai melakukan di kompleks pemakaman Nurul Mustafa Center ini. Dan diketahui dengan makam Syarifah Hubabah Umi Alatas ini juga ada dua makam lainnya, yaitu adalah ibunda dari Habib Hasan dan juga adik dari Habib Hasan. Dan saat ini memang sekitar ada ratusan hingga ribuan pelayat yang telah datang silih berganti sejak dikabarkannya memang meninggal dunia pada hari Rabu pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kabar meninggalnya Habib Hasan kami ketahui usai diinformasikan oleh adiknya, yaitu Habib Abdullah, pada beberapa saat setelah meninggalnya Habib Hasan. Dan pemirsa, sejak kemarin siang memang sudah banyak pelayat yang terus berdatangan untuk mendoakan dari jenazah Habib Hasan ini, dikarenakan memang Habib Hasan adalah pendiri dari Majelis Nurul Mustafa yang berdiri sejak tahun 1996. Dan tadi juga kami sempat berada di dekat rumah dari Habib Hasan sendiri, dan memang doa-doa terus dilantunkan para pelayat ini. Dan saat ini memang sudah akan melakukan pemakaman di bagian belakang masjid, dan saat ini memang pelayat sudah mulai melanjutkan ke arah pemakaman di mana nantinya Habib Hasan akan disemayamkan. Dan diketahui pemirsa, Habib Hasan ini meninggal di umur 47 tahun, di mana memang cukup muda. Dan memang diketahui dari asistennya bahwa Habib Hasan sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit, sehingga memang meninggal ini secara tiba-tiba usai beliau melaksanakan ibadah sholat duha sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga di bagian depan masjid kami melihat banyak sekali karangan bunga, tulisan duka cita yang dikirimkan dari institusi-institusi nasional, baik juga dari tokoh-tokoh nasional seperti PJ Gubernur Jakarta Heru Budi dan juga Kapolri Listio, kemudian ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan juga Menteri ATR BPN AHY, dan masih banyak lagi karangan-karangan bunga yang dikirimkan dari tokoh-tokoh nasional. Dan pemirsa, seperti yang Anda lihat dan Anda dengar di televisi Anda saat ini, para pelayat sedang mengarah ke tempat pemakaman di mana nantinya jenazah dari Habib Hasan akan disemayamkan. Dan hal ini juga turut datang sebagai sesuatu yang mengagetkan kepada jemaah Nurul Mustafa, dikarenakan memang beliau sangat dilihat kepadangan ketokohannya, memang karena beliau juga adalah seorang habib ternama dan ulama di Indonesia. Diketahui pemirsa, saat diberitahukan memang jemaah dari masjid ini langsung mengarah ke masjid untuk mendoakan dan juga melakukan ucapan terakhir. Tadi kami datang sekitar pukul 6 di pagi hari, memang silih berganti terus pelayat terus mendoakan jenazah dari Habib Hasan ini. Dan diketahui memang keluarga cukup terpukul dengan kepergian yang mendadak usai dilakukannya sholat duha pada hari Rabu kemarin. Dan pemirsa, seperti yang saya katakan sebelumnya, memang Habib Hasan rencananya akan dimakamkan di dekat dengan makam ibunda, tepatnya adalah di bawah makam ibunda, di mana ia ingin dimakamkan
diletakkan di bawah kaki dari ibundanya. Dan karena itu juga saat ini prosesi pemakaman sedang dilaksanakan di mana banyak jemaah dari Majelis Nurul Mustofa yang berlomba-lomba untuk mendekati jenazah Habib Hasan untuk melihat dan mendoakannya untuk terakhir kalinya. Dan untuk diketahui pemirsa, memang Habib Hasan ini memiliki ketokohan yang cukup besar, influensia di masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di daerah Majelis Nurul Mustofa Center di kawasan Depok, Jawa Barat ini pemirsa. Dan tadi kami juga datang melihat mobil-mobil dan kendaraan-kendaraan juga terus berdatangan masuk, sehingga memang arus lalu lintas dari sekitar area Nurul Mustofa Center ini agak tersendat dikarenakan memang ada arus masuk ke dalam masjid. Dan seperti yang Anda lihat ini masih banyak lagi pelayat yang hendak masuk ke kawasan Masjid Nurul Mustofa ini pemirsa. Di bagian depan sudah ada pengawasan juga dari pihak kepolisian, dan sampai saat ini masih sedang dilaksanakan prosesi pemakaman dari jenazah Habib Hasan. Dan diketahui pemirsa, memang sudah cukup lama, sekitar 24 jam sejak meninggalnya Habib Hasan, diketahui pada hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu kemarin. Dan saat ini para pelayat masih terus berdatangan untuk mendoakan dan untuk mengantarkan ke tempat semayaman terakhirnya Habib Hasan. Dan pemirsa, saat kami lihat juga masih rencananya akan ada para pelayat yang akan terus silih berganti untuk melakukan mendoakan beliau di sini. Dan memang kami belum mengetahui jumlah pastinya, tapi seperti dilihat dari jumlah banyaknya orang yang datang ke sini, bisa diprediksikan di sekitar ada ribuan hingga puluhan ribu orang yang datang untuk mendoakan dan mengantarkan Habib Hussein ke tempat semayaman terakhirnya. Dan pemirsa, untuk diketahui Habib Hussein meninggal di umur yang cukup muda, yaitu 47 tahun, tanpa riwayat penyakit yang secara mendadak mengejutkan, juga memberikan duka kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan tentu saja juga jemaah dari Majelis Nurul Mustofa Center yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat ini pemirsa. Dan bisa dilihat pemirsa, ini masih mulai masuk ke bagian belakang masjid. Ini masih berbondong-bondong jemaah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, masih anak muda dan juga ibu-ibu. Ini masih berbondong-bondong berupaya untuk melihat jenazah dari Habib Hasan yang diketahui memang memiliki ketokohan yang cukup berpengaruh di umat muslim, terutama di kawasan Majelis Nurul Mustofa Center ini pemirsa. Dan ini terus berusaha untuk maju ke depan untuk melihat dan juga mendoakan jenazah pemirsa. Usai tadi juga sempat dilaksanakan sholat zuhur berjamaah beberapa saat sebelum dilaksanakannya prosesi pemakaman ini pemirsa. Dan bisa Anda dengar ini sholawatan terus dikumandangkan oleh para pelayat dari Majelis Nurul Mustofa Center di kawasan Depok ini pemirsa. Dan memang tanpa pandang umur, seluruh pelayat ini berusaha untuk melihat jenazah yang merupakan Habib Hasan ini, yang adalah pimpinan dari Majelis Nurul Mustofa Center. Nah, sampai saat ini para pelayat sedang berusaha untuk masuk ke dalam untuk melihat terakhir kalinya jenazah. Dan memang untuk diketahui pemirsa, jenazah akan disemayamkan di makam Syarifah Hubabah Umi Alatas, yang adalah pemakaman di kompleks Masjid Nurul Mustofa ini, yang dimana terdapat dua makam, yang adalah ibunda dari Habib Hasan dan juga adiknya, dimana nantinya Habib Hasan rencananya akan disemayamkan di bagian bawah dari makam ibunda Habib Hasan. Dan memang mungkin itu adalah permintaan terakhir dari beliau. Dan berita pertama kali dikabarkannya ini pemirsa diberitakan oleh salah satu adik beliau lain, yaitu adalah Habib Abdullah melalui media sosialnya. Dan memang berita duka
Mustafa ini datang secara tiba-tiba dan mengejutkan dan memberikan duka bagi tidak hanya keluarga pemirsa tapi juga banyak masyarakat Indonesia, terutama umat muslim yang memang melihat bahwa ketokohannya, kehabibannya dari Habib Hasan ini sudah memiliki dampak yang baik, yang besar juga untuk umat muslim di Indonesia. Dan saat ini para pelayat silih berganti, jadi banyak yang sudah melihat mengarah keluar, kemudian bergantian dengan pelayat-pelayat yang baru datang dan akan mendoakan untuk terakhir kalinya. Dan saat ini jenazah sudah mau dimasukkan ke liang lahat. Pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, ini detik-detik terakhir kalinya jenazah dari Habib Hasan akan disemayamkan di tempat terakhirnya, yaitu di makam Syarifah Hubabah Umi Alatas, yaitu berada di kompleks Masjid Nurul Mustafa Center ini, tepatnya di dekat dari makam ibunda dan makam dari adiknya. Dan saat ini terus berdatangan pelayat dari berbagai daerah pemirsa. Memang Majelis Nurul Mustafa ini memiliki banyak sekali jamaah, sekitar 50 ribuan, dan di layar Anda sekarang jenazah sekarang dalam prosesi dimasukkannya ke liang lahat pemirsa, sehingga memang saat ini para pelayat sedang berusaha untuk bergantian agar masing-masing bisa melihat prosesi pemakaman dan peristirahatan terakhir dari Habib Hasan bin Ja'far As-Saqafi ini pemirsa. Dan bisa dilihat pemirsa sudah mulai ada pergerakan di sebelah kiri saya ini, memang bagi perempuan juga bagi laki-laki mulai bergantian untuk melihat dan menghantarkan jenazah Habib Hasan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan memang pemirsa, sorak tangisan terdengar sejak subuh tadi pemirsa, saat jenazah mulai dibawa berpindah dari rumah beliau di samping Masjid Nurul Mustafa ini ke dalam masjid, dan mulai terdengar pemirsa sorak tangisan dari berbagai kalangan di jemaah dan juga pelayat di Masjid Nurul Mustafa ini pemirsa. Dan memang tadi sempat terlihat agak berdesak-desakan, dan itu sampai saat ini memang sedang melakukan prosesi azan, sehingga memang sudah sedikit lebih tenang saat ini. Saat ini sedang dilaksanakannya prosesi pemakaman, di mana pemirsa seperti yang Anda dengar di layar televisi Anda, memang saat ini mayat sedang diazankan untuk terakhir kalinya. Kami jenazah sedang diazankan untuk terakhir kalinya, untuk dihantarkan ke tempat peristirahatannya untuk yang terakhir kalinya. Dan pemirsa, seperti yang diketahui, Habib Hasan memang merupakan pimpinan dari Majelis Nurul Mustafa ini, sehingga banyak sekali jemaah dari majelis ini, sekitar 50 ribuan jemaah yang berusaha untuk melihat dan menghantarkan Habib Hasan ke tempat peristirahatan terakhirnya pemirsa. Sampai saat ini jenazah sedang diazankan seperti yang Anda lihat, dan memang sekarang sedang berhenti sedikit ini pergerakan jamaah agar tetap khusyuk mendengarkan azan yang sedang dikumandangkan. Dan memang pemirsa, selesai ini proses pemakaman, nantinya mari kita lihat apakah akan ada lebih banyak lagi jemaah yang hadir. Dan pemirsa, Kabar Siang akan kembali setelah sesaat lagi. Pemirsa, tidak terasa sudah 2 jam kami menemani Anda di Kabar Siang hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Kabar Siang setiap pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Windasari. Ya, dan saya Hijul Akbar. Selain ini Anda akan menyaksikan program Damai Indonesiaku. Terima kasih dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal-Qur'an al-Hakim. Innaka minal mursalin wa ala siratil mustaqim. Bismillahir rahmanir rahim.
Didukung oleh